Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Farhan Irfan Hakim dari mahasiswa Universitas Ari Ginanjar. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit men-share tentang eh, sebuah proyek kami, yaitu usability testing tentang website Montas. Next, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada cara melakukan usability testing. Lalu yang kedua, analisa tentang usability testing. Lalu yang ketiga ada memperoleh hasil usability testing. Lanjut, ada 3 metode yang akan kita bahas untuk usability testing ini. Yang pertama ada remote moderated usability testing. Lalu yang kedua ada wawancara. Dan yang terakhir ada usability measurement berdasarkan ISO 9241-11. Lanjut, yang pertama yang kita bahas adalah remote moderated usability testing dengan think aloud protocol. Pertama, apa sih usability testing remote? Usability testing remote adalah proses evaluasi antarmuka pengguna dan interaksi pengguna dengan produk atau layanan digital seperti situs web atau aplikasi yang dilakukan dari jarak jauh. Dalam pengujian ini, peserta tidak perlu berada di lokasi fisik yang sama, jadi tidak perlu offline. Kita bisa lakukan ini dalam keadaan online, online pun kita bisa. Lanjut. Nah, ini ada remote unmoderated flow information testing platform. Nah, ini ada di partisipan perform tentang tasknya yang diberikan kepada researcher. Researcher menulis tasknya. Nah, dengan mereka melakukan itu, partisipan melakukan tasknya, ada video recordingnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Lalu selanjutnya tahap wawancara. Nah, kami sudah melakukan tahap wawancara kepada salah satu anggota dari Samudra Montas yang bernama Mas Diki, dan ini merupakan halaman dashboardnya dari desain prototipe yang kami buat, desain UX yang kami buat. Selanjutnya, ini ada task skenario-nya. Jadi, apa sih task skenario itu? Task skenario adalah deskripsi singkat yang diberikan kepada peserta pengujian. Kegunaannya untuk mensimulasikan situasi nyata di mana mereka akan menggunakan produk atau layanan digital. Jadi, kurang lebih task skenario itu tugas apa saja yang akan diberikan kepada partisipan yang akan dia lakukan. Dan dari situ ada skenarionya, ada tasknya, ada waktu yang diberikan kepada partisipannya, dan juga ada success indicator. Bisa dilihat, ini ada kita memberikan 3 task skenario. Yang pertama ada add customer. Untuk skenarionya, Anda ingin mendapatkan customer baru. Jadi waktunya hanya 2 menit. Lalu selanjutnya yang kedua, task skenario-nya ada edit customer. Lalu waktunya juga sama 2 menit. Jadi untuk task ini digunakan untuk mengubah data-data dari customer. Selanjutnya yang ketiga ada delete customer, digunakan untuk menghapus data dari customer. Untuk waktunya juga sama, waktunya berbeda, hanya 1 menit. Lanjut, wawancara. Jadi wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan terstruktur atau semi terstruktur atau antara peneliti dan pengguna untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman, kebutuhan, perilaku, dan persepsi pengguna. Jadi, kami sudah melakukan wawancara, kami sudah melakukan tasknya yang diberikan kepada Mas Diki tadi, dan kita sudah merecordnya. Seperti itu. Lanjut, ini merupakan hasil wawancaranya yang untuk Mas Diki, fitur add customer-nya ada sedikit komplain tentang ukuran fontnya yang kurang besar, dan ukuran-ukurannya itu harus lebih besar supaya lebih aware. Kesimpulannya, besarnya button dan font mempengaruhi awareness user dalam mengerjakan tugasnya. Lalu ada action customer. Mas Diki ini komplain tentang atau meminta
sedikit mengusulkan tentang ditambahkan logo mata supaya bisa view detail dari customer tersebut. Untuk kesimpulannya, logo mata sebagai perlambangan view sudah menjadi hal yang penting dalam aplikasi ERP. Lalu yang terakhir dari Mas Diki ada delete customer. Sistem delete kalau hapus satu row langsung ke isi kode. Jadi di dalam customer tersebut, di dalam table customer itu sudah ada kode customer yang dimana ketika nomor satu dihapus, contoh kode 001 namanya Ahmad. Jadi ketika nomor satu ini dihapus, yang nomor 2 ini mengisi kode 001-nya. Nah, itu saran dari Mas Diki. Selanjutnya, ini juga hasil wawancara untuk Mbak Rinanda. Dan yang terakhir ada usability measurement berdasarkan ISO 924111. Nah, ini usability measurement-nya. Sebelumnya, usability measurement adalah standar internasional yang memberikan panduan tentang bagaimana mengukur kegunaan dari suatu produk atau sistem. Standar ini merupakan bagian dari rangkaian standar ISO 9241 yang berfokus pada ergonomi, interaksi manusia, dan juga sistem. Next-nya ada severity rate. Jadi ini adalah severity rate adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keparahan masalah kegunaan yang ditemukan selama pengujian kegunaan. Selama usability testing, ini membantu tim UX dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah yang perlu diperbaiki berdasarkan dampaknya terhadap pengalaman pengguna. Nah, ini severity rate dari Mas Diki. Ada add customer, kurang besar menyebabkan kurang aware, amount-nya 2. Lalu action-nya kurang simbol mata agak lebih detail, amount-nya 1. Next, task completion-nya. Task completion-nya ada ini Mas Diki untuk nilainya 100. Untuk nilainya ada 150 dan 0. 100 itu lancar, 50 itu ada sedikit kendala, dan 0 ini mereka nyerah. Dan Mas Diki 100 semua. Jadi totalnya untuk task 1 secara keseluruhan rata-ratanya 75%. Untuk task 2 100%, task 3 100% juga. Lanjut, error rate-nya ada 0,5 di salah satu task 1 dari Mbak Liananda. Next, sorry, ketutup. Nah, kita kembali. Maaf tadi sedikit kendala. Dan kita juga akan menampilkan efisiensi dari pengerjaannya. Untuk waktunya cuma sebentar, hanya 8 detik. Padahal kita menargetkan task 1 dan task 2 itu 2 menit, dan task 3 1 menit. Ternyata Mas Diki mengerjakan 3 detik. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari usability testing dan juga pengaplikasiannya pada proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.